الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kali marilah kita mengingatkan diri kita bahwa kita ini orang yang sangat beruntung di pagi hari ini. Apa yang keberuntungan yang kita dapatkan di pagi hari ini? Yang pertama, masih ada umur, masih diberi kesehatan. Yang terpenting adalah masih diberi keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya keimanan ini, yakin Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kita di yaumul qiyamah dan akan mempertemukan kita dengan Dia. Mudah-mudahan amal kita pagi hari ini, sholat subuh berjamaah, dapat menghantarkan kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kenikmatan abadi dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma ya rabbal. Alhamdulillah yang kita ucapkan di dunia, nanti di akhirat penghujung kita mengucapkan alhamdulillah di saat kita sudah ada di gerbangnya surga. Kita berjalan berliku-liku dari semenjak kita bangkit di yaumul qiyamah. Kemudian kita nyampe di gerbangnya surga. Maka dalam Al-Quran Allah katakan, Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kami nyampe di tempat ini. Tuh kalimat yang akan diucapkan kita di gerbang sorga tuh. Karena bisa dibayangkan perjalanan hidup kita dari semenjak kita di alam arwah, dari semenjak kita di alam ruh, kemudian kita masuk di alam rahim. Setelah ada di alam rahim, di kandungan ibu kita, kemudian kita lahir di alam dunia. Berbagai ujian, berbagai keadaan, berbagai peristiwa kita alami di dunia ini. Dari semenjak kita nggak bisa bicara, kemudian kita bisa bicara. Dari semenjak fisik kita lemah, kemudian fisik kita menjadi kuat. Dari semenjak kita masih bisa cuman menangis, kemudian kita bisa makan sendiri, bisa mandi sendiri. Ujung-ujungnya adalah kita nggak bisa bicara kembali, kita nggak bisa mandi, kemudian kita dimandikan. Yang tadinya kita berjalan, kemudian kita diperjalankan menuju kuburan. Kemudian disitulah Allah pertemukan kita, ditempatkan kubur yang sangat sempit. Disitulah kemudian kita akan dibangkitkan dan kita mendapatkan nikmatnya kubur atau siksanya kubur. Lama kita di kuburan, nampaknya kemudian dibangkitkan di yaumul qiyamah.
dibangkitkan kita menuju Allah dengan lika-liku kehidupan yang nggak tahu seperti apa kehidupan di sana nanti. Kemudian kita nyampe di gerbangnya sorga. Segitu lamanya proses kita dalam kehidupan dari semenjak di alam alam arwah sampai kita bertemu Allah, masuk ke sorga. Kemudian kita katakan, ya Allah, kalau tidak ada hidayah darimu, kita tidak akan ada di tempat ini. Begitu masuk di gerbangnya sorga, subhanallah, keindahan sorga yang paling indah adalah kita disapa oleh Allah, salamun 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 qawlam min rabbir rahim. Ya Allah, itulah keindahan abadi, keindahan yang tidak ada tandingannya ketika Allah mengatakan salamun. Masya Allah, amin, amin ya Rabbal. Kebayang gak kira-kira bagaimana ketemu Allah nanti di sorga? Gak kebayang sama sekali. Cuman ada hening di hati kita, cuman ada senang di hati kita. Ya Allah, nampaknya kehidupan ini kehidupan yang tidak abadi, kehidupan ini kehidupan yang fana, yang rusak. Yakin dengan perjuangan kita di dunia yang rusak ini, istiqamah menjaga iman, yakin kita akan pulang menghadap Allah dengan kebahagiaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada semua keluarganya, semua sahabatnya, serta seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini saya akan lanjutkan kajian tentang surah Al-Ikhlas dan bagaimana mengamalkannya. Masih lanjutan, kemarin belum selesai. Ingat nggak pertemuan yang lalu? Kita baru bicara arti surah Al-Ikhlas dan fadilah surah Al-Ikhlas, tapi baru berapa biji? Baru 1 atau 2 itu. Betul ya? Lupa ya? Udah bagian lupa bae dah. Saya ngarepin pada lupa semua. Enak jadi orang pelupa mah enak. Syukur-syukur lupa utang gitu kan. Enak itu. Kalau kita ingat mulu, Masya Allah, hidup kita ini berat. Kalau ingat mulu ya berat bener kehidupan. Makanya bagian dah lupa juga kita syukuri baik, emang Allah yang mau ya kan ya. Kita mah nggak ngerti, apalagi semakin tua, makin banyak lupanya. Yang pasti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama tambahan materi dari Al-Ikhlas, ada hadis dari Imam An-Nasai. Bagaimana bunyi hadis ini? Kata Imam An-Nasai, sesungguhnya dia Imam An-Nasai masuk ke masjid bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nih. Ketika masuk ke masjid, faizan rajulun yusalli. Ketika masuk masjid, Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui seorang laki-laki sholat. Yad'u yaqul. Setelah sholat, laki-laki ini berdoa. Apa doanya? Ini yang di layar yang saya tulis. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu an la ilaha illa anta. Kita ulang. Allahumma, bisa baca nggak? Kelihatan? Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu an la ilaha illa anta al-ahad as-samad al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad
wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuh, ini dari kulhu ini. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Setelah itu baru doa. Saya ulang nih. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu an la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nabi ketika masuk masjid ternyata ada orang yang setelah sholat berdoa, ya Allah, kalau saya terjemahin nih, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu bahwa aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Engkau, Kau yang Esa, Kau tempat bergantung segala sesuatu, Kau tidak akan melahirkan, Kau tidak akan pernah dilahirkan, dan tidak ada satupun yang mampu menandingimu. Baru doa. Minta apa kita kalau doa? Ya Allah, ini yang punya utang, lunasi hutangku. Yang belum punya rumah, ya Allah, jadikan aku rumah. Yang belum dapat jodoh, ya Allah, berikan jodoh kepadaku. Yang belum punya kerjaan, ya Allah, berikan kerjaan kepadaku. Nah, di saat Nabi mendengarkan ada sahabat yang doa semacam itu, Nabi kemudian bersabda, walladzi nafsi biyadihi laqad sa'alahu bi ismihi al-a'zam atau bismihi al-a'zam alladzi idza sa'ala bihi a'ta wa idza da'a bihi ajaba. Apa artinya? Nabi bersumpah, demi diriku ada dalam kekuasaannya, sungguh orang itu telah memohon kepada Allah dengan menyebut nama Allah yang paling agung, yang apabila ada orang yang meminta kepada Allah, apabila ada orang yang bermohon kepada Allah dengan menyebut nama Allah yang agung itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengijabah, akan mengabulkan doa atau permohonannya. Amin. Jadi pagi hari ini di antara keistimewaan surah Al-Ikhlas bukan sekedar surah itu dibaca, tapi dipakai di dalam doa kita. Hafal nggak doanya itu? Nanti kalau nggak hafal lihat YouTube. Allahumma inni, lagi doa nih, doa bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu ya aziz ya ghaffar, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu an la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, utang saya banyak. Baru, ya Allah, ini badan padang greges. Ya Allah, ini pala puyeng amat. Ya Allah, ini dompet isinya segini doang. Ya Allah, ini jualan roman-romannya masih ada baik yang belum laku. Apa baik? Ngaduin sama Allah, tapi awali dengan sebut nama Allah yang ada di dalam surah Al-Ikhlas. Paham apa ora? Paham apa ora? Yang hebat nih, maaf, doanya Nabi Ibrahim. Nih, bagaimana doanya Nabi Ibrahim? Lihat Bapak Ibu,
doanya Nabi Ibrahim. Ka'bah, lihat Ka'bah itu kan namanya Ka'bah, tempat yang paling bawah di atas gunung semua tuh. Bisa dibayangkan kalau saat itu nggak ada rumah, nggak ada apa-apa, yang ada masjid di situ, nggak ada orang yang jualan, nggak ada banyak makanan. Tapi kata Nabi Ibrahim, ya Allah, ku tempatkan anakku di lembah ini dengan harapan dia bisa menjadi orang yang bisa mendekat kepadamu ya Allah, bisa menjadi orang yang taat kepadamu ya Allah. Berikanlah di tempat ini menjadi tempat yang berkah, datangkanlah rizki berupa makanan dan lain-lain Pak, doanya itu. Tapi maaf, doanya ini kalau saya pelajari semua diijabah Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara doa Nabi Ibrahim? Satu, minta bijaksana, minta ilmu, minta diberikan Ka'bah tempat yang suci, gitu tuh. Minta dijadikan orang yang mampu taat kepada Allah. Kemudian minta didatangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara permintaannya Nabi Ibrahim, maaf, dalam kitab yang lain, ada kitab yang ditulis Syekh Nawawi Al-Bantani itu, Qami'ut Tughyan, ada doa Nabi Ibrahim yang luar biasa. Minta kepada Allah, ya Allah, aku ingin bisa ngasih makan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mampu nggak itu ngasih makan umat Nabi Muhammad? Apa kata Allah di saat ngasih makan umat Nabi Muhammad? Nabi Ibrahim berdoa ingin ngasih makan umat Nabi Muhammad. Allah ngomong, Ibrahim, kamu nggak bakal bisa. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya Allah, aku nggak akan bisa, tapi engkau bisa. Tuh hebatnya itu. Makanya hati-hati kalau doa itu Allah yang bisa. Kenapa kita doa? Karena Allah Maha Kuasa. Betul ya? Betul Bu? Dari sini kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan naik ke Jabal Abi Kubais. Tahu Bapak Ibu Jabal Abi Kubais? Jabal Abi Kubais sampingnya tempat sa'i itu. Kita keluar dari Marwah tuh, sofa Marwah kan kita keluar tuh, mulai dari sofa menuju Marwah. Setelah selesai ke Marwah lagi, keluar dari Marwah kita belok, di situ lapangan itu dulu namanya Jabal Abi Kubais, Gunung Abi Kubais. Nabi Ibrahim disuruh naik ke Jabal Abi Kubais. Ketika sudah naik ke Jabal Abi Kubais, Nabi Ibrahim disuruh nadain tangan. Ibrahim, bentangkan tanganmu. Begitu membentangkan tangan, kemudian malaikat Jibril diperintah oleh Allah, Jibril, bawalah sesuatu dari sorga. Ya, ternyata nggak tahu apa sesuatu itu, dikucurin di tangan Nabi Ibrahim, dituangin di tangan Nabi Ibrahim. Ibrahim, lemparkan Ibrahim, dilempar. Ternyata setelah itu muncul hujan dan lain-lain. Kemudian laut yang dulu belum asin menjadi asin karena mengandung garam. Itulah doa Nabi Ibrahim ingin ngasih makan umat Nabi Muhammad. Ternyata Allah menjadikan itu laut menjadi mengandung garam, dan kita semua sekarang makan garam semua. Itu doa Nabi Ibrahim bisa ngasih makan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Hebat atau enggak? Keren Pak. Ngasih makan satu orang saja itu di yaumul kiamah. Kalau kita masuk neraka, itu orang yang dikasih makan oleh kita masuk sorga. Enak banget itu orang yang sudah dikasih makan ngomong sama Allah, ya Allah, masa saya yang dikasih makan masuk sorga, dia yang ngasih makan saya masuk neraka. Aku nggak ridho ya Allah. Terus bagaimana? Aku kepengen dia masuk sorga. Ya udah, kalau kamu pengen dia masuk sorga, kamu ambil dia di neraka. Bisa nggak masuk neraka? Kita disuruh masuk neraka ngambil teman kita yang ngasih makan sama kita itu.
Hebatnya dalam kitab Riyadhus Shalihin, nanti disyarahi oleh Dr. Muhammad Na'alan As-Siddiqi dalam kitabnya Dalilul Falihin. Apa yang terjadi? Kita dimasuk neraka, masuk neraka nih, itu neraka pada diem orang-orang bakar kita. Sampai kita ngambil orang yang ngasih makan kita tadi, dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau ngasih makan satu orang. Bagaimana kalau Nabi Ibrahim ngasih makan umat di seluruh dunia, umat Nabi Muhammad, dari mulai Nabi Muhammad ada sampai hari kiamat? Betapa hebatnya amal Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa itu bisa seperti itu? Itu karena doa. Tapi doa Nabi Ibrahim ada rahasianya. Kenapa doa Nabi Ibrahim mustajab? Karena Nabi Ibrahim menyebut-nyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini praktek Nabi Ibrahim. Lihat doanya dalam surah Asy-Syu'ara ayat 78. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Nabi Ibrahim, ya Allah, Kau yang telah menciptakan aku, Dialah Allah yang telah memberi hidayah kepadaku. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dialah Allah yang telah memberikan makan kepadaku. Dialah Allah yang telah memberi minum kepadaku. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ya Allah, dialah Allah yang aku sakit, dia yang menyembuhkan. Walladzi yumituni tsumma yuhyin. Ya Allah, dialah Allah yang telah mematikan aku, kemudian Allah menghidupkan aku. Walladzi atma'u ayyaghfirli khati'ati yaumaddin. Ya Allah, dialah Allah yang aku harapkan ampunanku di yaumul kiamah atas dosa-dosaku. Baru minta tuh, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Rabbi, wahai Tuhanku, habli, berikan kepadaku hukman, hukum, hikmah atau ilmu, wa alhiqni bis salihin, kumpulkan aku bersama orang soleh. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Waj'alli, jadikanlah untukku lisana sidqin, ucapan orang yang jujur, fil akhirin, di akhir setelah aku tiada. Maksudnya Nabi Ibrahim setelah ngomong-ngomong macam-macam sama Allah, dia ngasih makan, dia ngasih minum, dia ngasih hidayah, dia menciptakan aku, dia menghidupkan aku, dia mematikan aku, dipuji-puji Allah terus, disebut-sebut sifatnya, baru minta, ya Allah, jadikanlah aku orang yang punya ilmu, jadikanlah aku menjadi pembicaraan baik. Ngerti maksudnya? Setelah kita mati, harapannya anak kita, cucu kita, uyut kita, canggak kita, udeg-udeg kita, petarangan burak kita nyeritain kebaikan kita, amal kita, kebaikan kita. Dia mah ahli masjid, dia mah ahli sodako. Lihat baba gua kalau pagi Jumat seneng sodako dia. Lihat baba gua kalau malam Jumat seneng baca Yasin dia. Lihat baba gua, terus amal-amal kebaikan kita diceritain tuh sama orang-orang yang nanti setelah kita. Masya Allah. Waj'alni mi warathati jannatin naim. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mewarisi surga naim. Waghfir li abi innahu kana minadh-dhalin. Ya Allah, ampuni ayahku karena dia tergolong orang-orang yang sesat. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan kau jadikan aku hina di yaumul qiyamah, yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari kiamat, hari yang harta dan anak tidak akan bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang menuju Allah dengan hati yang tunduk. Bu,
Teman-temannya kalau saya terangin serius langsung ngeriep bae, matanya ngeriep bae. Itulah doa Nabi Ibrahim yang kalau kita tarik dalilnya di dalam hadis ketemu dengan hadis Imam An-Nasai. Kalau kita tarik dalil dengan ayat masuk dalam surah Asy-Syu'ara 78 dan sampai 79. Artinya yang pertama, ketika kita mau doa ada ilmu dari ngaji fadilah surah Al-Ikhlas, lihat kulhu, sebutin nama-nama Allah yang ada dalam kulhu. Ya Allah, Kau yang Ahad. Ya Allah, Kau yang As-Samad. Ya Allah, Kau lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Manfaatkan itu untuk berdoa, yakin melihat contoh dari hadis, melihat contoh dari ayat. Doa ini yang semacam ini doa yang diijabah dan mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa insya tuh. Ini kalau seandainya nggak kepepet nggak bakal baca doa ini. Model begini potongan mukanya. Ini kalau ngamalin ilmu kalau kepepet doang. Wah, lu bayar utang. Wah, inget Ustadz Faiz waktu ngaji. Katanya kalau pengen mustajab doa sebutin kulhu tuh. Baru bagaimana ilmunya ya? Untung ada YouTube, dilihat YouTube. Oh iya caranya begitu. Ya. Tapi enggak sih, insya Allah ini pakai semua ini cepet nih. Yang selanjutnya hadirin yang dirahmati Allah, haditsun akhara fi qiraatiha asra marrat ba'dal maktubah. Ya, apa itu? Subhanallah, luar biasa. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun man jaa bihinna ma'al iman dakhala min ayyi abwabil jannah syaa wa zuwija minal huril ain haitsu syaa man afa an qatalahu wa adda dinan khafiyan wa qara'a fi duburi kulli salatin maktubah asyra marrah qul huwallahu ahad. Qala faqala Abu Bakar au ihdahunna ya Rasulullah au ihdahunna. Nah, ada 3 manusia. Ingat-ingat Bu, ada berapa Bu? Kalau ini berapa? Oh iya benar. Ada 3 manusia kata Rasul. Yang 3 manusia ini ketika dia masuk surga, dia akan masuk surga disuruh milih dari pintu mana saja dia mau masuk. Luar biasa. Pintu surga ada 8. Disuruh milih mau masuk pintu 1, mau masuk pintu 2, mau masuk pintu 3, 4, 5, 6, apa yang ke-8? Siapa 3 manusia yang akan dipilihkan Allah mau masuk surga dari pintu mana saja? 1. Syaratnya dia bawa iman. Insya Allah ini beriman semua, amin. Amin ya Rabbal. Makanya ingat-ingat modal hidup itu iman yang pertama. Setelah punya iman, satu man afa an qatalahu atau man afa an qatilihi, orang yang memaafkan yang membunuhnya. Ibu dibunuh orang, maafin yang bunuh. Sanggup ora? Alah, maafin yang membunuh. Baru ada yang ngomongin tetangga gara-gara punya gelang diomongin baik. Sakit hatinya 7 mulut, 7 lebaran orang bersapa, udah tegur sapa, ngapa? Gara-gara punya gelang doang. Padahal cuma ngomongin doang. Apalagi ampe membunuh, mengennya dimaafin. Orang bakal bisa, orang sanggup kita di situ. Betul Bu? Tapi kalaupun ada, mudah-mudahan ini
Makanya hati-hati ketika ada orang nyakiti, jangan bertumpu pada orang nyakiti, cepat maafin. Ngapa? Karena ini termasuk ciri-ciri orang yang ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan ciri-ciri ahli surga yang ribut sama tangga nggak habis-habis. 10 tahun orang ketemu, orang nanya tuh kan, orang nanya, betul ya Bu? Masya Allah itu ketemu di majlis taklim, salaman si salaman, mukanya dibuang. Ada di sini ada, kagak ada di sini mah, lagi ngaji sini mah. Subhanallah. Yang pertama maafin, inget-inget, jangan dendaman jadi orang. Yang kedua, wa adda dinan khafiyan. Wa adda dainan khafiyan. Dia bayar utang yang receh-receh. Hati-hati tuh. Dateng beli bubur Monas. Ada bubur Monas di sini? Oh kagak ada ya. Masya Allah, berapa ribu kira-kira? Ya, berapa ribu kira-kira? Ternyata orang ada kembaliannya. Bawa baik bang, ini orang walaupun utang sedikit, utang yang ringan, tapi inget baik. Besokannya balik, pas punya duit receh itu, Pak saya bayar utang ya, kata yang bubur Monas, segitu baik juga dipikirin baik. Bukan masalah mikirin utang, tapi saya pengen menjadi orang-orang yang tidak menyepelekan hutang. Ngapa masalahnya? Walaupun utang 1000 perak, walaupun utang 2000 perak, kita belain bayar. Ini jaminan Allah untuk menjadikan kita masuk surga dari pintu mana saja. Amin. Amin. Apalagi utang yang gede. Dan jangan dibalik, utang 3.000 gua bayar, yang utang 2 miliar ora gua bayar, nggak ada hadisnya ya. Jadi bukan begitu, bukan begitu. Jangankan utang gede, dia mah utang 1000 baik, mikirin baik, top. Ada yang utang punya 1000 punya utang? Ada? Ayo bikin utang 2000. Besokannya buru-buru bayar, besokannya buru-buru bayar, besokannya buru-buru bayar. Ngapa? Jaminan sorga masuk pintu mana saja. Masya Allah. Yang ketiga yang paling gampang. Wa qara'a fi duburi kulli sholatin maktubatin asyara marrat qul huwallahu ahad. Yang ketiga, orang yang dijamin masuk surga boleh milih pintu mana saja. Orang ini setiap habis sholat fardu membaca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa kali? 10 kali. Sanggup ora? Ora, nggak ada dalil. Roman-romannya nawar. Saya yakin beratnya baca kulhu 10 kali Pak, mirip beratnya dibunuh orang, maafin. Baca kulhu 10 kali beratnya mirip dengan orang yang punya utang 2000 dibela-belain bayar. Betul ya? Kalau saya maaf, kalau boleh memilih, yang paling gampang sebenarnya dari 3 amalan tadi, utang 1000 dibayar. Ngapa sekali doang? Coba kalau baca kulhu 10 kali, setiap habis sholat wajib baca kulhu 10. Kira-kira di sini ada yang kuat bertahan sampai mati? Bertahan sampai mati semenjak tahu hadis ini, habis sholat wajib baca kulhu 10. Kenapa? Kenapa kau baca kulhu 10 setiap habis sholat? Kata Ustadz, dalam hadis Nabi dikatakan
orang itu nanti ketika masuk surga disuruh milih surga pintu mana baik dia masuk. Tuh, ini kelebihan orang yang membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya lagi min qiraatiha fi sairil ahwal. Kalau yang kemarin yang pertama udah paham Bu cara ngamalin kulhu. Yang pertama lupa banyaknya, nenek-nenek susah amat ya. Ya, ngerti gak? Ceritanya gini, siapa orangnya yang membaca kulhu ketika masuk rumah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan fakir dalam kehidupan kita. Masih ingat? Masih ingat? Caranya gimana? Yuk, caranya ketika mau masuk rumah, assalamualaikum kalau ada orang. Kalau nggak ada orang, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ketika kita ngelangkah, baca kulhu sekali. Siapa orangnya yang ketika masuk rumah baca kulhu sekali, maka orang yang ada di rumah itu tidak akan miskin selama-lamanya. Masya Allah. Kenapa ada kayak begono? Karena fadilah dari bacaan kulhu. Jangan sepelehkan walaupun sekedar kulhu. Tuh, paham? Paham? Nah, alhamdulillah. Selain itu hadirin maaf, ada lagi hadis dari sahabat Anas. Sami'tu Anas bin Malik qala kunna ma'a Rasulillah bi Tabuk. Ini ceritanya, aku mendengar Anas bin Malik berkata, aku, kata Anas, bersama Rasulullah di Tabuk, di perang Tabuk. Kemudian fatola'ati syamsu bidya wa syi'a wa nur lam naroha tola'at fima madha bimithlih. Aku melihat matahari terang, aku melihat cahaya terang, aku belum pernah melihat cahaya seterang itu. Fa'ata Jibril an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Jibril mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jibril, ya Jibril, mali aro asyamsa tola'at al-yaum bidya wa nur wa syi'a lam aroha tola'at bimithlihi fima madha. Nabi ketika ketemu sama malaikat Jibril, Nabi mengatakan, ya wahai Jibril, aku tidak pernah melihat matahari seterang ini sebelum-sebelumnya. Aku nggak pernah melihat cahaya seindah ini sebelum-sebelumnya. Ternyata qala inna dzalika Muawiyah bin Muawiyah al-Laitsi mata bil Madinatil yaum. Kenapa kok seterang ini matahari? Ternyata kata malaikat Jibril, karena Muawiyah bin Muawiyah al-Laitsi telah meninggal di Madinah hari ini. Faba'atsallahu ilaihi sab'ina alfi malakin yusalluna alaihi. Bagaimana meninggalnya Muawiyah bin Muawiyah al-Laits? Ternyata meninggalnya Muawiyah bin Muawiyah al-Laitsi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan 70.000 malaikat mensolatkan Muawiyah bin Muawiyah. 70.000 malaikat dikirim Allah nyolatin Muawiyah bin Muawiyah al-Laitsi. Nih, jadi orang sholat jenazah, ibu, bapak, yang kita yang hidup nyolatin, malaikat rebutan nyolatin. Tuh. Ini diantaranya, sebelum saya teruskan hadis ini, saya baca hadis tentang tafsir surah Yasin.
Siapa orangnya yang ketika meninggal sedang dibacakan surah Yasin, itu nanti ibu begitu naik di langit yang pertama, itu ruhnya kan dibawa menuju Allah. Begitu naik di langit yang pertama, itu ruh malaikat yang ada di langit yang pertama berebut ruhnya orang yang meninggal yang dibacakan Yasin. Luar biasa. Ngapain? Wangi. Ini orang kalau seperti ini biasanya, maaf, jangankan ruhnya, pupnya wangi. Kok ketawa? Bu, ibu pernah nggak mandiin jenazah, begitu dikeluarkan pupnya wangi pandan? Ntar ibu kalau punya laki mati dicium pantatnya. Ngapa pengen tahu katanya. Ternyata orang seperti ini sampai ruhnya di langit direbutin malaikat. Luar biasa. Direbutin apanya? Nyolatinnya berebut malaikat. Langit pertama malaikat berebut nyolatin dia, di langit yang kedua malaikat berebut nyolatin dia, sampai langit ketujuh. Luar biasa nih. Ini orang yang ketika mati sedang dibacakan surah Yasin. Makanya dikatakan dalam hadis Nabi, bacakan Yasin kepada orang yang matimu. Iqra'u Yasin ala mautakum. Saya punya jamaah itu tetangga, malam-malam anaknya nyusulin saya, Pak Kiai tolong ke rumah dong. Ngapa? Bapak saya udah gak sadar, udah gak kenal orang. Kenal siapa emangnya? Kenal Gondorwo. Saya datang ke rumahnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini yang sakit Pak Ustadz, alhamdulillah kita ketemu. Ih masih sadar ini mah, masih lama ini, masih sadar nih. Ya, manggil saya masih lama, mah bagian baik. Udah saya pergi dah. Saya pergi berangkat kerja waktu itu. Saya masih di Al-Azhar waktu itu. Sampai sekolahan, saya belum ngajar, jam 7:15 ditelepon lagi. Pak Kiai maafin ya, Pak Mamat udah nggak ada. Bisa kemari ora? Siap, saya balik lagi ke itu. Ke orang yang meninggal tadi. Saya tanya, tadi lo kan saya bisa nyapa saya, masih kenal saya, meninggal. Itu katanya begitu Kiai pergi, katanya tetangga yang namanya Pak Asmat yang meninggal Pak Mamat, tetangganya namanya Pak Asmat. Orang Betawi kan begitu tuh namanya. Betul ya. Pak Asmat datang ke dia, ngongkok, nengokin lagi sakit. Kata yang mau meninggal Pak Mamat, Mat. Pak Mamat ngomong sama Pak Asmat, sama-sama mat nih. Mat, daripada ngongkong ngalor ngidul mah, mendingan baca Yasin belu. Itu ceritanya. Ya udah Mat, gue baca Yasin, sama-sama mat nih. Yang ini mat Mamat, yang ini mat Asmat. Ya Allah, akhirnya Pak Asmat baca Yasin tuh. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin terus. Masya Allah, baru wa maliyala langsung nggak ada. Innalillahi wa inna ilaihi. Ini berarti orang matinya persis sedang dibacain surah Yasin. Siapa orangnya yang mati dibacakan surah Yasin, itu mandiinnya dimandiin malaikat, rebutan malaikat mandiin. Di saat dia dibungkus jenazahnya, itu malaikat berebut bungkus jenazahnya. Di saat dia disolatkan, itu malaikat berebut nyolatin. Di saat menghantarkan ke kuburan, itu malaikat ikut nganterin ke kuburan. Di saat naik langit yang pertama, itu di langit udah berebut nyolatin tuh, ruhnya disolatkan. Masya Allah, luar biasa. Termasuk di dalam hadis Imam An-Nasai ini dari Anas radhiyallahu an, ternyata luar biasa. Rasulullah menemukan Madinah
itu terang banget sinar mataharinya, tidak pernah seterang ini katanya. Ada apa? Ternyata ketika malaikat Jibril datang, Jibril ngasih tahu Rasulullah, di sana ada orang namanya Muawiyah bin Muawiyah Al-Laitsi mata bil Madinati al-yauma. Dia mati di Madinah hari ini. Faba'athallahu ilaihi sab'ina alfi malakin. Allah ngirim 70.000 malaikat yusalluna alaihi. Dia mendoakan atau menyolatkan dia. Wa fi qala fi madzalik. Masya Allah, ada apa sih kelebihannya Muawiyah bin Muawiyah Al-Laitsi? Malaikat Jibril tanya sama malaikat Jibril. Rasulullah tanya sama malaikat Jibril, Jibril, itu Muawiyah bin Muawiyah Al-Laitsi sampai didatangkan 70.000 malaikat untuk menyolatkan dia, kelebihannya apa Muawiyah? Ternyata qala kana yukthiru qira'ata qul huwallahu ahad fil laili wa fin nahar wa fi mamsyah wa qiyamih wa qu'udih. Masya Allah, paham gak Bapak Ibu? Paham ora? Dia itu orang yang banyak baca kulhu, baik di malam hari atau di siang hari atau di saat lagi jalan atau di saat lagi diri atau di saat lagi duduk, apa baik baca kulhu. Ternyata orang yang apa baik baca kulhu, berdiri baca kulhu, lagi duduk baca kulhu, jalan baca kulhu, siang baca kulhu, malam baca kulhu, mati. Ternyata subhanallah, itu ketika dia mati istimewa matinya. Kenapa? Karena dia didatangkan Allah 70.000 malaikat untuk mensolatkan atau mendoakan dia untuk mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini terutama yang udah 5:30 lewat nih. Kalau orang 5:30 lewat, maksud saya lewat berapa itu? Maghribnya kita kan belum jam 6 itu. Berarti bentar lagi udah mulai nyicil kulhu ibu. Syukur-syukur ngumpulin sholawat yang ada kulhunya, sholawat Ismul Azam. Allahumma inni as'aluka bismikal a'zamil maktubi min nuri wajhikal a'lal mu'abbadid daimil baqil mukhalladi fi qalbi nabika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa as'aluka bismikal a'zamil wahidi bi wahdatil ahadil muta'ali an wahdil kammi wal adil muqaddasi an kulli ahadin wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an tusalli ala sayyidina Muhammadin sirra hayatil wujudi wa sabil azami likulli mawjudin salatan tuthabbitu fi qalbil imana wa tuhaffizul qur'ana wa tufahhimuni minhul ayat wa taftahu li biha nurul jannati wa nurun na'im wan nadhari ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nih roman-romannya bengong ini susah amat gedenya. Nah, bisa baca nih. Baca nih Allahumma inni as'aluka bismikal a'zami al-maktubi min nurikal a'lal mu'abbadil daimil baqil mukhalladi fi qalbi nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa as'aluka bismikal a'zami al-wahidi biwahdatil ahadil muta'ali an wahdatil kammi wal adadi al-muqaddasi an kulli ahadin wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an tusalliya ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujudi was sababil a'zami likulli mawjudin salatan tuthabbitu fi qalbi al imana wa tuhaffizuni al qur'ana wa tufahhimuni minhul ayati wa taftahuli biha
nural jannati wa nuran naimi wa nuran nadhari ila wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Nanti kalau nggak hafal tinggal minta filenya aja saya kirimin. Ya, ini doa luar biasa. Berdoa agar menjadi ahli Quran, berdoa agar menjadi ahli iman, berdoa agar menjadi orang yang dipahamkan Al-Quran, berdoa agar dibukakan pintu sorga, nur atau cahaya naim, sorga naim, dan cahaya memandang Allah subhanahu wa ta'ala di yaumul qiyamah, tapi diawali dengan kul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuh, itu keistimewaan baca kulhu. Muawiyah bin Muawiyah al-Laitsi dikirimkan 70.000 malaikat untuk mendoakannya ketika dia mati. Masya Allah. Amin, amin Allahumma ya Rabbal. Masya Allah. Yang pasti di sini qiraatuhu iyyaha dzahiban wa jaiyan wa qa'idan wa ala kulli hal. Paham dari sini Bapak Ibu? Paham dari sini Bapak Ibu? Ya, alhamdulillah. Jadi pagi ini kita tambahan 2 nih. 1 untuk doa, yang kedua untuk ngamalin. Udah, daripada nyebut-nyebut abangnya mulu mah. Ya, si abang orang pulang-pulang ini ngoceh banyak, daripada ngoceh baca kulhu banyakin. Insya Allah matinya jadi orang yang luar biasa. Amin ya Rabbal alamin. Sekian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjutkan pertemuan besok dengan manfaat atau kulhu dalam konsep yang lain. Yang pasti saya nggak mau buru-buru, pelan-pelan, pelan-pelan. Yang penting rapih menerangin kulhu, karena kita waktunya sejam doang ya, kecuali ngajinya langsung 5 jam 10 jam tuntas kulhu selesai gitu. Tapi yang nggak apa-apa lah, pelan-pelan. Yang penting bisa ngamalin, yang penting bisa mengamalkan. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah untuk kita semuanya, Allah berikan taufik untuk kita semuanya, disehatkan semua, dipanjangkan umurnya, diridhoi oleh Allah Ta'ala. Sekian saja, mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.